Kali ini kita ada panggilan alam untuk menyelesaikan permasalahan di sistem pendingin sepeda motor Vario Karbus 110. Apa sajakah permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Siap-siap guys, kita langsung gaskan ke TKP. Vario Karbus 110 ini merupakan generasi awal dari varian Vario yang memiliki jenis sistem pendingin liquid atau secara umumnya memiliki sistem radiator. Untuk pembahasan sistem pendingin, kita akan buatkan secara terpisah ya guys, agar informasinya nanti terfokuskan di sana. Baiklah, kita kembali ke bahasan video ini. Di sini kita dapat keluhan dari yang punya kendaraan bahwa sistem pendinginnya sering bocor. Otomatis air radiatornya habis dong. Kalau dipaksa tentunya mesin panas berlebih dong. Sinyal panas di indikator nyala dan mesin bakal mati sendiri. Udah 2 kali masuk bengkel dan biaya yang dikeluarkan segini guys. Bukan artinya salah, enggak, itu udah bener, cuman ada yang kelewat aja. Dan harganya sebagian gak masuk akal bro. Dari hasil ke beberapa bengkel tersebut, total biaya yang harus beliau keluarkan sebesar Rp287.000. Dan katanya ada sebagian yang tidak tercatat. Wow sih menurut kita, karena motornya masih tetap panas, airnya cepat habis, dan ada tetesan di sebagian bagian sistem pendinginnya. Dari info-info yang beliau kasih, ada satu hal yang belum terjamah nih, yaitu termostat. Biasanya gejala seperti itu diakibatkan termostatnya bermasalah. Maka dari itu kita bakal buka primbonnya kembali dan menjelaskan secara singkat tentang termostatnya terlebih dahulu. Termostat atau thermostat valve adalah komponen dari sistem pendingin jenis cairan atau water cooling yang berfungsi untuk mengatur suhu mesin agar tetap dalam kondisi optimal, mencegahnya terjadi overheat dan atau overcooling. Bagaimanakah cara termostat mengatur suhu tersebut? Yaitu dengan cara membuka dan menutup valve atau katup dengan pegas. Bagian yang mengatur pembukaan dan penutupan tersebut adalah wax seal atau lilin pada gambar. Ini akan bereaksi terhadap suhu. Ketika suhu meningkat akan melebar dan mendorong valve atau katup dan sebaliknya. Ketika suhu dingin, termostat akan tertutup dan cairan radiator hanya akan bersirkulasi antara silinder head dan silinder block dan kembali ke pompa air atau water pump. Ketika suhu mesin panas, maka termostat akan terbuka sehingga cairan radiator akan bersirkulasi melalui radiator. Gejala apa sajakah yang bakal terjadi ketika termostat bermasalah? Yang pertama, suhu mesin tidak stabil. Sebagian akan kesulitan untuk mencapai suhu kerjanya karena terlalu dingin, dan sebagian akan kesulitan menjaga suhu mesin karena terlalu panas. Yang kedua, bisa juga menyebabkan konsumsi bahan bakar berlebih karena suhu yang dihasilkan tidak ideal. Yang ketiga, di kasus ini terjadi, yaitu kebocoran atau rembesan di komponen sistem pendingin dikarenakan tekanan meningkat karena panas berlebih. Yang keempat, indikator suhu mesinnya bermasalah. Ini yang bikin motor kalian sebentar-sebentar mati karena panas berlebih, dan lain-lain. Lantas, apa sajakah yang menyebabkan termostat cepat rusak? Yang pertama adalah usia pakai yang berlebih. Yang kedua, kualitas cairan pendingin yang buruk, atau bahkan pakai air biasa untuk isi radiatornya guys. Kelakuan siapa nih? Jangan dong, harus pakai coolant yang sesuai supaya kotoran di sistem pendinginnya nggak ngendap parah. Yang ketiga, kualitas termostat yang buruk, jadi bikin nggak awet dan gampang rusak. Yang keempat, terjadi kerusakan mekanis akibat benturan atau tragedi yang lainnya. Oke, mari kita kembali ke videonya guys. Setelah kita cek, ternyata kita dapati bagian atas radiatornya terasa sangat panas, sedangkan bagian bawah radiatornya adem, dingin. Udah kayak mantan ke kalian. Itu jadi indikasi selanjutnya. Kemudian kita cek bagian-bagian lain, selang-selangnya, keleman-kelemannya, tutup dan radiatornya, kondisi dalaman sistemnya, dan terakhir termostatnya. Dan hasil temuan kita luar biasa, dengan banyak akal-akalan di sistemnya, terutama kondisi dari termostatnya yang bikin kita geleng-geleng kepala guys. Termostatnya sudah pasti pernah diakalin, dibongkar dan dikasih perkat kayak gini. Sedih abang lihatnya guys. Tapi kita penasaran nih guys, kondisi sebenarnya termostat ini. Maka nggak ada cara lain selain mengetes kinerjanya. Mari kita langsung ke dapur dan kita kulub. Dan termostat idealnya akan terbuka di suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Mari kita godok. Di beberapa kali godokan, ternyata termostat tersebut terkadang kebuka dan sebaliknya mager terus gak mau buka. Jadi
Udah tepat analisanya ya, bahwa termostatnya bermasalah. Dikarenakan beliau belum ada buat beli termostat baru, maka kita harus muter otak lagi supaya bisa ngakalin ini benda. Sudah kita lakukan beberapa cara dengan bahan yang ada di lokasi yang akhirnya kita ganjel aja nih katupnya supaya terus terbuka begini. Syaratnya, barang untuk ngeganjel jangan terlalu kepanjangan guys, nantinya bakal susah masukin ke selangnya. Dan kita pun kasih cuman setengahnya terbuka, supaya dalam kondisi mesin dingin gak terlalu susah buat hidupin motornya. Dengan hal-hal yang sepenuhnya kita jelaskan kondisi per kondisi detailnya, kita bersyukur motornya bisa normal kembali dan bisa digunakan berikhtiar kembali walaupun dengan catatan-catatan penting dari kita untuk beliaunya. Yang pasti ini tidak kita rekomendasikan untuk kawan-kawan sekalian. Ini hanya sebagai solusi sementara. Solusi dari kita supaya sepeda motornya masih bisa digunakan untuk menabung dan membeli termostat baru yang original bro. Ini hanya bersifat sementara yang tentunya nggak bakalan diterima oleh sistem mesin kalian dengan ikhlas. Namun apa daya, ketika kita belum ada budget dan sepeda motor harus tetap beroperasi, ya sudahlah, itu cara kita untuk mengakalinya. Jadi kita disclaimer terlebih dahulu ya untuk hal ini. Sekali lagi kita informasikan, ini tidak kita rekomendasikan dan ini hanya bersifat sementara. Baiknya termostat tersebut diganti dengan yang baru dan berkualitas guys. Jadi seperti itu informasi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan adapun hal-hal yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan, kami persilahkan tulis saja di kolom komentar. Masih banyak bahasan yang ingin kita informasikan perihal dunia otomotif, jadi stay saja bareng kita di sini. Kita sharing informasi manfaat, saling mengedukasi dan berbagi pengalaman di sini. Tetap semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera dan salam satu aspal.